Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Ya, ayah, bunda yang ada di rumah dan semua anak-anak yang ada di manapun kalian berada dan para orang tua, apa kabarnya? Semoga baik, saya doakan yang terbaik buat kita semua. Nah, kali ini pendidikan karakter berada di sesi yang keempat, ya, atau program yang keempat. Dari yang sebelumnya, Pak David mau mengingatkan, sebelumnya kita sudah belajar tentang kepedulian ya. Kita peduli dengan diri sendiri, mandi, makan, kita perhatikan badan kita, kebersihan diri kita, kesehatan diri kita. Juga kita sudah mulai peduli dengan lingkungan, kita membersihkan halaman, kita membersihkan piring, kita membersihkan rumah. Ya, kita peduli dengan lingkungan kita. Kita ada yang memberi makan binatang piaraan, kita ada yang memberikan pupuk kepada pohon. Kita peduli sama lingkungan kita. Kita juga peduli kepada orang tua kita, ya. Saat membantu orang tua, membantu mengangkat galon, membantu memasak, membantu menyapu, gitu, membantu cuci piring, bahkan ada yang membuatkan kopi buat ayahnya, teh buat ibunya, bahkan ada yang nyuapin loh. Pak David pernah lihat videonya. Pak David pernah lihat foto-fotonya. Terima kasih atas kepedulian yang kalian sudah lihatkan kepada orang tua, kepada pihak sekolah. Kalian itu keren banget. Ya, terima kasih atas kepedulian kalian terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, dan kepedulian terhadap orang tua. Kalian luar biasa. Ya, baik. Pada sesi yang ketiga, Pak David masih ingat nih, sesi yang ketiga kan kalian belajar tentang pojok membaca ya. Pojok membaca ya. Ya, dalam program pendidikan karakter yang ketiga, kita belajar tentang kedisiplinan diri. Ya, kita mau belajar tentang nilai komitmen. Komitmen apa sih? Masih ingat kan? Komitmen itu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Nah, kita sudah belajar tentang komitmen. Melakukan sesuatu tuh dengan sungguh-sungguh. Ya, apa yang kita pelajari waktu itu adalah tentang belajar, tentang membaca. Kita belajar tentang membaca atau belajar ya. Nah, pada saat kita belajar tentang komitmen, kita belajar tentang membaca dan belajar, waktu itu kita proyeknya apa? Kita membuat apa ya? Masih ada yang ingat nggak? Ayo, yang tentang komitmen ini, tentang belajar membaca, kita membuat apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Kita ditugaskan untuk membuat pojok membaca, biar kita merasa nyaman. Kita merasa nyaman dalam belajar. Kita merasa nyaman dalam membaca. Ya, kenapa harus dibuat di rumah? Ya, supaya ada tempat yang khusus untuk kita merasa nyaman dalam membaca. Nah, karena membaca adalah proses meraih cita-cita kita. Itu awalnya dari membaca. Kita awali dari membaca. Tempatnya boleh terserah ya. Mau ada di pojok, mau ada di tengah, mau ada di depan, ya, ada di kamar atau di luar kamar. Tidak apa-apa. Nah, ini Pak David ingatkan lagi. Bagi yang pojok membacanya berantakan, belum bersih, dibersihin lagi ya. Jadi mulai dari sekarang
kita membersihkan lagi pojok membacanya, kita beresin lagi pojok membacanya, kita bikin cantik lagi pojok membacanya. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan ujian akhir semester 1. Ya, kita sebentar lagi akan ujian semester 1 loh. Nah, jadi kalau misalnya mau ujian semester 1 tuh kan kita harus siap-siap. Kita harus membaca tugas-tugas yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, biar ada tempat yang nyaman untuk kita belajar, ya pojok membacanya dibersihkan. Ya, pojok membacanya dibersihkan, dipercantik. Nah, untuk kita belajar. Oke? Iya, karena nanti ada tugasnya. Nanti tugasnya itu kamu memfoto pada saat kamu sedang belajar di pojok membaca. Gitu ya. Ada tugasnya nanti. Nah, kali ini tugasnya adalah ya. Nih tugas-tugasnya. Kita harus membuat jurnal karakter seperti ini. Ya, jurnal karakternya itu tentang kedisiplinan diri. Ini kita tentang disiplin beristirahat dan belajar. Nah, bisa juga ada, itu juga ada di sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan ya. Apa target Pak David ini atau sekolah? Supaya siswa disiplin dalam bangun pagi dan tidur malam. Juga siswa disiplin untuk belajar. Ya, nah ini tugas yang akan dikirimkan ya. Dikirim ke wali kelas ini. Foto tiap hari saat kamu belajar di pojok baca. Tiap hari ya, mulai dari Jumat ini, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, di foto. Nah, setelah kamu selesai memfoto setiap hari, lalu isi juga, ya, setiap hari juga mengisi jurnal pendidikan karakternya yang tadi sudah diperlihatkan oleh Pak David, ya. Jurnal pendidikan karakternya jangan langsung sekaligus diisi, tapi diisi setiap hari. Diisi satu hari ya satu kali sesuai dengan jurnal karakternya ya, isinya tiap hari gitu. Jadi tiap hari itu diisi jam bangun, kapan kamu jam bangunnya, jam tidurnya kapan, jam belajarnya kapan. Itu diisi dengan jujur ya, kapan. Ya, jangan langsung diisi oh, sekarang nih hari Jumat, langsung diisi sampai hari Kamis. Jadi, diisinya tiap hari ya. Harus jujur mengisinya. Pak David berharap kamu disiplin dalam bangun, tidur, bangun pagi, dan jam untuk belajar. Nah, diisi ya dengan jujur. Gitu. Baiknya belajar kapan, itu terserah kamu. Baiknya mau belajar kapan, mau membaca kapan. Karena setiap orang tuh beda-beda cara belajarnya ya. Ada yang belajarnya itu maunya, senangnya malam, sebelum tidur. Ada yang senangnya pagi-pagi. Ada yang senang belajar atau membacanya itu siang-siang. Ya, dia punya waktunya siang, ya silakan belajar siang. Kamu punya waktunya belajarnya malam, silahkan belajar malam-malam. Kamu punya waktunya belajarnya pagi-pagi, membacanya pagi-pagi, santai. Silahkan membacanya pagi-pagi. Jadi setiap orang itu punya jam belajar atau jam membaca. Itu berbeda-beda. Pak David berharap kalian menuliskan waktu membaca kamu kapan. Ya, waktu belajar kamu kapan. Dan tahukah kalian itu karena masih anak siswa SD, baiknya itu tidur itu kurang lebih 9 jam. Biar badan kita sehat, biar badan kita kuat. Kurang lebih 9 jam loh. Ya, jadi kalau kamu mau tidur jam
Kalau mau bangun nanti jam 6 pagi, ya berarti harus tidurnya jam 9 malam. Kalau kamu mau jam 5 pagi bangunnya, ya tidurnya juga jam 8 malam. Jadi kurang lebih 9 jam kamu harus tidur. Baiknya itu. Ya, jangan ikutin orang dewasa. Mama papa itu yang sudah dewasa tidurnya itu berbeda waktunya. 6 jam saja sudah cukup buat ayah mama itu. Gitu. Ya, kalau kamu masih kecil, itu 9 jam. Ya. Jadi disetting waktu tidurnya, disetting waktu bangunnya. Lalu taruh di sini di jurnal karakter, ditulis deh. Ya, Pak David berharap dan sekolah berharap kalian disiplin dalam jam bangun, jam tidur maupun jam belajar. Ya, disiplin ya. Itu. Ya, jadi kesimpulannya kalian harus membersihkan pojok membacanya, rajin membaca tiap hari, lalu setting jam bangun dan jam tidurnya, ya. Kurang lebih untuk anak-anak usia SD adalah 9 jam. Agar tubuh sehat, tubuh kuat, agar kamu dapat meraih cita-citamu. Oke? Iya dong, Pak David juga pengen melihat kalian sukses. Orang tuamu juga pengen melihat kamu sukses, bisa meraih cita-cita yang kamu impikan. Semangat ya belajarnya ya. Dadah.